Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Nugroho Priyonegoro selaku dosen pembimbing, kepada Ibu Ninditya Naraswari selaku dosen ko-pembimbing, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang sudah menyempatkan waktunya. Perkenalkan, saya Sana Oktavina Simangunsong, NRP 09117400000031. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tantangan dalam Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU di Indonesia. Proposal saya ini terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Menurut KBBI, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, atau hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Menurut Prayetno tahun 2015, tantangan ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Public-Private Partnership atau PPP adalah suatu pendekatan inovatif yang menggambarkan hubungan kontrak antara sektor publik dan sektor swasta dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik. Ini menurut Takim tahun 2011. Public-Private Partnership ini jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kerjasama pemerintah swasta. Semenjak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 keluar, ini merupakan peraturan terbaru, kerjasama pemerintah swasta kemudian disebut kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Mengapa harus KPBU? Alasan yang pertama menurut Hashim tahun 2016 adalah KPBU itu untuk memanfaatkan keahlian dan efisiensi swasta dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik kepada masyarakat. Sedangkan menurut Verb tahun 2017, alasannya adalah karena KPBU itu lebih ekonomis daripada metode klasik. Lebih ekonomis maksudnya di sini adalah untuk mencapai kualitas yang sama diperlukan investasi yang lebih sedikit, dan untuk menggunakan investasi yang sama menciptakan kualitas yang lebih tinggi. Beberapa penelitian terdahulu sudah mengidentifikasi apa saja tantangan implementasi PPP di beberapa negara lainnya. Salah satunya adalah Al-Sharam tahun 2015 yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi PPP itu membutuhkan kesiapan dan kapasitas semua pihak. Beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa manajemen atau alokasi risiko merupakan tantangan dalam implementasi PPP. Dan menurut Cheng tahun 2020, pengaruh dari faktor-faktor seperti ekonomi, urbanisasi, rezim politik, dan sosial budaya dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam PPP. Sehingga melalui latar belakang tersebut, saya perumusan masalah penelitian ini ada 2, yaitu apa tantangan yang paling berpengaruh dalam implementasi KPBU di Indonesia, dan apa perbedaan perspektif antara pemerintah dan badan usaha. Tujuan penelitian terdapat 3. Yang pertama untuk mengkonfirmasi tantangan yang memiliki pengaruh paling besar, yang kedua untuk mengetahui tantangan yang berpengaruh untuk setiap jenis proyek, dan yang ketiga untuk mengetahui perbedaan perspektif. Manfaat penelitiannya ada 4, yaitu untuk penulis, badan usaha, pemerintah, dan pembaca. Ruang lingkup penelitian ini ada 2, yaitu batasan dan asumsi, di mana ada 2 batasan dan 2 asumsi. Sistematika penulisannya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Landasan teorinya mencakup kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, di mana mencakup tahap pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan, infrastruktur yang menggunakan skema KPBU, dan juga kondisi KPBU di Indonesia. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, research gap, dan identifikasi tantangan. Berikut adalah flowchart penelitian saya. Objek penelitian ini adalah proyek yang menggunakan skema KPBU, dan subjek penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, yaitu pemerintah dan badan usaha. Berikut adalah variabel penelitian ini. Variabel penelitian ini ditentukan berdasarkan identifikasi tantangan yang sudah dilakukan di bab 2, sehingga disimpulkan ada 12 variabel yang akan dikonfirmasi kepada responden. Untuk teknik pengumpulan datanya, prosedur survei akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, di mana kuesioner diisi sendiri oleh responden, yaitu dengan menggunakan metode self-administrated. Skala kuesionernya menggunakan skala Likert 5 poin. Desain kuesionernya terdiri atas 5 bagian. Teknik pengolahan dan analisis datanya, yang pertama dilakukan data screening, dilanjutkan dengan analisis deskriptif, dilanjutkan dengan uji normalitas, dan diakhiri dengan analisis independentitas. Analisis independentitas ini digunakan untuk menentukan suatu pengukuran tertentu yang akan membedakan 2 kelompok responden yang tidak saling berhubungan. Pengertian tersebut menurut Hoffman tahun 2019. 2 kelompok dalam penelitian ini maksudnya adalah
kelompok pemerintah, dan kelompok badan usaha. Jadi, kita akan menguji menggunakan analisis independentitas ini, apakah terdapat perbedaan perspektif terhadap variabel yang digunakan menurut pemerintah dan badan usaha. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih.